pemerkosaan anak di bawah umur. Korban pemerkosaan ayah, kakak memperkosa seorang siswi SMP. Pemerkosaan oleh 3 orang pelaku. Menjadi korban pemerkosaan oleh pemilik indekos. Halo penonton, kembali lagi bersama kami di Forecast Forensic Podcast. Dengan saya Martua Andrew Martinus Punu dan rekan saya Rizky Zaki Alfiansa Ginting. dan narasumber kita Dr. Ahsan Petrus, Magister Kedokteran Forensik, Spesialis Forensik yang sudah bersama kita untuk memberi edukasi kepada kita terkait pemerkosaan ataupun pelecehan seksual. Jadi, sebagai pendahuluan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam periode 1 Januari 27 September 2023, ada sekitar 19.593 kasus kekerasan seksual yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, dominan korban merupakan perempuan. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, di mana jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini. Nah, korban terbanyak berikutnya itu berasal dari kelompok usia yang mencakup 25-44 tahun. Di mana itu diikuti kelompok usia 6-12 tahun, kemudian 18-24 tahun, dan juga usia 0-5 tahun. Nah, dengan rincian jumlah terlihat pada grafik. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak itu menemukan adanya jenis kekerasan yang paling banyak itu dialami korban itu berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, kemudian diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan juga kekerasan psikis 6.068 kasus. Nah, oleh karena banyaknya kasus ini, maka pentingnya untuk kita mengetahui tentang pelecehan seksual. Izin dokter, tadi sudah kita bahas terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, dokter. Ya. Mungkin terlebih dahulu kita harus tahu, dokter, apa sih pemerkosaan itu, dok? Dari kacamata forensik, dokter. Izin, dokter. Oke. Jadi pemerkosaan itu adalah satu bagian dari bentuk kejahatan seksual. Ya. Pemerkosaan itu salah satu bagian. Nah, pemerkosaan itu sendiri apa? Yaitu kejahatan pemerkosaan atau persetubuhan orang dewasa yang tidak diinginkan dengan adanya kekerasan, dengan kekerasan atau paksaan. Nah, itu pemerkosaan. Berarti ada unsur pemaksaannya, dok? Iya. Jadi, dokter, kalau nggak ada unsur pemaksaannya, dok, apakah itu masih bisa kita sebut sebagai pemerkosaan, dokter? Ya, kalau khusus untuk pemerkosaan ini kan menyangkut orang dewasa, orang tua, atau anak-anak. Jadi kalau misalnya orang dewasa melakukan persetubuhan tanpa adanya kekerasan, ya berarti kan ada persetujuan. Ya itu tidak ada unsur pidananya. Kitab undang-undang kita itu tidak bisa menjerat orang itu atau laki-laki itu ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Tidak ada unsur pidananya. Jadi mesti ada unsur kekerasan di situ. Nah, tetapi dalam undang-undang kita pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang namanya kekerasan itu tidak pula mesti ada perlukaan. Membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi ancaman atau di bawah ancaman itu juga kekerasan. Dan itu terjadi pada orang-orang tua, ya, yang mungkin tidak berdaya, atau mungkin dalam kondisi pingsan. Nah, ini juga kan pasti tidak ada tanda-tanda luka atau kekerasan yang kita lihat. Tapi membuat dia tidak berdaya atau pingsan itu juga unsur kekerasan. Nah, seperti itu. Oke, dokter, untuk selanjutnya ada nggak sih, dok, sebenarnya situasi-situasi di mana situasi tersebut itu dapat mendukung ataupun meningkatkan kejadian pemerkosaan itu, dok? Nah, itu yang sekarang ini menjadi perhatian kita semualah kalangan. Karena terjadinya pemerkosaan itu sebetulnya bisa berawal dari kehidupan rumah tangga, pola kehidupan rumah tangga.
Bisa juga oleh karena teknologi. Teknologi maksudnya di sini ya tentu teknologi Android yang seringkali disalahgunakan, yaitu dalam hal melihat yang tidak patutlah untuk dilihat. Dan itu bisa menjadi pemicu timbulnya gairah seksual yang tidak terkontrol. Dan itulah yang disebut yang bisa terjadi pemerkosaan tadi. Baik itu sesama yang dewasa, bisa terjadi pada orang tua, nggak usah kita heran ya, anak muda mengawinin nenek-nenek juga bisa. Atau terhadap anak di bawah umur, dan itu juga sudah banyak. Apakah itu faktor dari pengaruh Android tadi, atau juga memang ada satu kelainan, gitu ya, kelainan dari laki-laki yang memang menyukai anak-anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti itu. Berarti ada banyak faktor ya dokter? Ya, cukup banyak faktor. Banyak faktor, dokter. Dan terkait dengan kasus ini, mestinya setiap sektor itu mesti terlibat. Ya, kalau kita ingin generasi akan datang itu, ya bisa terbebas dari kasus-kasus pemerkosaan ini. Baik dokter. Tadi mungkin berarti kita harus lebih pandai dokter dalam mengikuti kemajuan teknologi ini ya dokter ya? Ya, kita kan sebetulnya berusaha dalam bentuk pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan ini, khususnya dalam pola kehidupan dalam rumah tangga. Saya selalu bilang, contoh, banyak kali ibu-ibu rumah tangga yang memperlakukan anak putrinya, baik yang masih kecil atau remaja, dengan pakaian yang serba minim. Seolah-olah seperti artis. Nah, atau kadang-kadang anak remaja putri di rumah tidur sembarangan. Yang mungkin ya kita nggak tahu di rumah itu ya siapa aja bisa mungkin masuk gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa memicu timbulnya ya kasus pemerkosaan itu. Ya mungkin tidak di rumah itu, tapi mungkin ya di luar. Bisa sebagai pelaku, bisa juga sebagai korban. Nah, seperti itu. Baik dokter, selanjutnya pemerkosaan dan perbuatan cabul itu sering disalahartikan nih dokter. Nah jadi sebenarnya apakah kedua hal tersebut itu sama atau berbeda dokter? Ya pasti berbeda. Undang-undangnya berbeda. Nah kita khusus untuk pemerkosaan itu pasal 285 itu terhadap antara dua pasangan atau laki-laki dan perempuan yang dewasa melakukan persetubuhan dengan paksaan. Atau 286 itu membuat orang tidak berdaya. Dan itu seringkali terjadi itu ya. Menjelang-menjelang lebaran, lagi mudik, dikasih minum, tahu-tahu kemudian tidak sadar, kemudian diperkosa. Nah, atau terhadap anak di bawah umur. Nah, anak di bawah umur kan seringkali dimanfaatkan orang dewasa oleh karena keterbatasan. Anak kecil itu kadang-kadang dikasih permen saja bisa terjadi. Dan tidak ada unsur kekerasan kelihatan di situ, tidak ada. Nah, atau di bawah ancaman. Dan itu yang seringkali kita lihat dalam media. Orang tua memperkosa anaknya. Tidak ada kekerasan. Oleh karena di bawah Umur. Di bawah ancaman. Ancaman. Jangan bilang-bilang sama siapa ya. Kalau aku bunuh kau katanya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi pemerkosaan dengan cabul ya tidak sama. Begitu juga dengan perselingkuhan. Begitu juga dengan sodomi dan lain-lain. Termasuk mungkin kita pernah dengar perkawinan ya. Perkawinan dengan wanita di bawah umur. Nah, itu juga suatu kejahatan seksual. Ya, walaupun ya di Indonesia ini kan banyak juga sebetulnya perkawinan dengan wanita di bawah umur. Tapi ya kalau tidak dilaporkan, ya tidak masalah. Karena ini unsur deliknya, delik laporan. Harus ada laporan. Kalau nggak ada laporannya, nggak diapa-apain. Berarti itu dua hal yang berbeda ya dokter? Ya, berbeda.
ini dokter, mungkin kan dokter sudah sering terjun di dunia forensik ini kan dokter. Biasanya untuk kasus-kasus pemerkosaan ini sendiri dokter, itu usia korbannya berapa dok? Dan biasanya untuk pelakunya ini apakah memiliki hubungan dengan si korban atau tidak dokter? Nah, kasusnya itu cukup bervariasi sebetulnya ya, cukup bervariasi. Kalau untuk yang dominan ya perlu penelitian lah. Kita belum pernah melakukan penelitian, tapi terkait dengan korbannya, pastilah korban itu berada di luar rumah. Ya mungkin anak sekolah, remaja. Ya kalau orang tua kan jarang juga diperkosa. Nah seperti itu. Ya kalau tadi penelitian umur 13 sampai 17 tahun ya memang patutlah. Karena memang ini masa remaja yang mungkin banyak di luar rumah. Dan mungkin awal-awal pubertas ya kan. Pubertas ya. Mungkin kalau dari kacamata forensik sendiri dokter, bagaimana dalam praktek dokter sehari-hari itu mengidentifikasi apakah kasus ini merupakan kasus pemerkosaan dokter? Nah, kita selalu dimulai dari anamnesanya. Nah, orang kalau memang betul diperkosa, pasti dari kondisi umum si pasien itu sendiri pasti berbeda lah dengan kalau dia itu, misalnya wanita itu bukan pemerkosaan sebetulnya, tapi mereka melaporkan diperkosa. Apa? Mungkin karena transaksi yang gagal. Yang terjadi pada wanita yang memang penjajah seksual. Mereka sering juga itu datang ke kita mengaku diperkosa, padahal sebetulnya bukan pemerkosaan. Unsur pemerkosaan tidak terpenuhi di situ. Nah, jadi tadi mesti ada dalam anamnesanya ya keadaan umumnya, ya mungkin pastilah murung atau mungkin ada unsur ketakutan. Orang yang diperkosa murni diperkosa pasti seperti itu, tak bisa dibuat-buat. Tapi kalau dia datang sendiri pun sudah dengan penampilan oke, wangi, itu tadi mungkin kasus yang kedua tadi, bukan pemerkosaan, tapi ya transaksi yang gagal lah oleh oknum-oknum yang memang pekerjaannya itu. Nah, yang kedua dalam kasus pemerkosaan ini tentu kekerasan tadi mesti dipenuhi. Unsur kekerasan di sini ya tentu trauma lah, ya trauma yang biasanya ya daerah wajah, leher, dada, perut, tangan. Nah, itu di situ biasanya. Kekerasan tadi seperti yang saya bilang tadi tidak selalu dalam bentuk luka. Tentu kita tanya juga nanti dalam anamnesa, apakah dia tahu gitu saat diperkosa. Kadang-kadang orang tidak tahu. Oleh karena mungkin kehilangan kesadaran, oleh faktor ya dipukul mungkin atau faktor pengaruh obat atau zat tertentu lah. Nah, seperti itu. Nah, baru kita periksa ya tanda-tanda persetubuhan. Nah, tanda-tanda persetubuhan yang pasti itu tentu kita menemukan sperma lah. Nah, kalau sperma itu ada, ya tentu ini salah satu bukti tanda persetubuhan, dan itu nanti akan kita periksa ke laboratorium, dan itu akan mengarah kepada tersangkanya. Nah, ada hal yang seringkali mahasiswa sering lupa, yaitu melakukan menyisir rambut pubis. Ya, menyisir rambut pubis. Nah, seringkali bilang orang kurang ada. Maksudnya untuk menemukan adanya rambut pubis si pelaku. Ya. Kadang-kadang sperma belum tentu juga ada kita temukan, karena ya belum tentu dia mengeluarkan sperma di dalam, atau memang kawan ini tidak punya sperma, cuman air mani saja, ya tuh. Dan yang lainnya lagi adalah mengecek epitel di bawah kulit, di bawah kuku. Ya kan orang kalau misalnya diperkosa kan nggak mungkin diam saja, ya pasti ada upaya perlawanan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kita akan menemukan itu epitel kulit si pelaku ya di kukunya.
Nah, hal-hal ini yang kita kerjakan dan biasanya pastilah bisa didiagnosa itu suatu pemerkosaan dan akan mengarah kepada pelakunya. Iya. Mungkin dokter untuk selanjutnya, untuk dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh korban itu dari pemerkosaan ini apa aja dokter? Nah, pastilah dampak psikologis, trauma psikologis. Dan inilah yang sekarang diterapkan oleh pemerintah kita untuk melibatkan banyak tim, tidak hanya unsur dari forensik saja, dari kedokteran jiwa dan psikologi ya. Nah, mereka ikut terlibat dalam hal tentu pemulihan ya dari trauma yang dia alami. Nah, kita di sini sebagai kedokteran forensik tentu dalam membantu penanganan kasus hukumnya yang kemungkinan kita juga mengarah kepada pelakunya. Dan setelah itu ya tentu itu tadi yang melibatkan dinas kesehatan. Ya. Pada ranah hukumnya sendiri dokter, nah kira-kira hukum apa yang menjerat untuk si pelaku pemerkosaan tadi, dan apakah bagi si korban itu ada tidak hukum yang melindunginya? Ya saya kira bagi pelaku ya tidak ada hukum yang melindunginya, tapi yang mungkin yang meringankan yang ada mungkin artinya dia kooperatif, ya tidak artinya ketika dilakukan pemeriksaan ya kooperatif lah. Aktif ya. Nah, dan yang penting kan pembuktian bahwa memang dia itu sebagai pelakunya, dan kasus pemerkosaan ini itu kan lebih mudah gitu artinya menyatakan bahwa memang dia pelakunya karena ada bagian data yang kita temukan yaitu sperma tadi. Izin dokter, mungkin contoh kasus dokter, misalnya ada pasangan suami istri dokter, tapi pada saat tertentu dokter salah satu pihak ataupun misalnya kita buat pihak perempuan ya dokter tidak mau melakukan hubungan seksual, tapi suaminya memaksa dokter. Apakah itu termasuk kepada suatu tindak pemerkosaan dokter? Kita di Indonesia tidak menganut seperti itu. Oleh karena undang-undang perkawinan itu sudah mengikat dia. Jadi seorang suami menggauli istrinya, apakah ada rasa senang tidak senang, ya undang-undang perkawinan bahwa dia sudah diakui sebagai suaminya itu sudah melegalkan dia. Beda kalau memang di luar negeri. Nah, di luar negeri bisa dituntut. Istrinya itu bisa menuntut suaminya sebagai bentuk pemerkosaan karena istrinya itu tidak senang. Bisa. Kita enggak. Kita di Indonesia, undang-undang perkawinan itu sudah melegalkan suami untuk menggauli istrinya. Jadi kalau di Indonesia ada undang-undang pernikahan tadi dokter? Iya. Mengikatnya dokter. Iya. Oke, terakhir dokter, mungkin apa pesan-pesan yang dapat dokter sampaikan kepada masyarakat Indonesia nih yang sedang menonton juga podcast pada saat ini, itu untuk dapat menghindari kejadian pemerkosaan dokter? Nah, pertama tadi soal pola kehidupan dalam lingkungan rumah tangga tadi yang saya bilang bagi istri-istri lah, mungkin istri-istri muda gitu ya kan. Kadang-kadang di rumah hanya pakai daster yang transparan mungkin. Nah ini kan tidak boleh terjadi lah. Jangan nanti pas tukang sayur masuk, kondisi kayak gitu, atau lagi paket lagi datang ya kan, melihat istri. Dan itu pernah terjadi gitu ya. Seorang istri diperkosa sama tukang sayur gitu loh. Nah kan tragis juga gitu ya. Termasuk tadi soal tiduran. Kadang-kadang istri-istri muda ini ya nonton TV, kemudian tertidur di situ. Nah ini kan tidak baik juga lah. Nah, di samping itu, nah ini penggunaan Android ini. Ya memang sebaiknya diawasi, tapi kan sulit juga mengawasi Android bagi anak-anak kita, baik remaja putri maupun yang putra. Ya. Nah, ini perlu juga. Nah, makanya pernah itu Presiden kita ini melalui Ibu Negara, dia bilang
ditentukan itu. Kalau jam belajar itu sebaiknya Android itu disita gitu ya. Disita mulai jam 6 sampai jam 9 disita supaya dia tidak fokus ke Androidnya. Nah, tapi kan sulit juga kadang-kadang karena dengan sistem pembelajaran sekarang semua membutuhkan Android pula. Banyak orang beralasan buku sekarang nggak perlu dibeli, cukup beli HP saja sudah ada buku di situ. Ya kan ada betulnya pula. Nah, tapi seringkali memang itu tadi disalahgunakan. Dan Android ini cukup banyak menyita orang dengan Android ini. Baik itu ibu rumah tangga maupun pada ya orang-orang yang produktif. Termasuk dalam pelayanan rumah sakit. Kalau di luar negeri katanya, itu perawat maupun dokter tidak boleh pegang HP selama bertugas. Kita di sini kadang-kadang waktu bertugas pun dia bermain HP. Nah, itu bedanya ya kalau negara yang berkembang dengan negara baju. Ya. Jadi ya semua kita mesti terlibat lah dalam hal upaya pencegahan kejahatan seksual khususnya pemerkosaan ini. Kira gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin untuk forecast kita pada hari ini akan kita selesaikan sekarang. Terima kasih banyak atas waktunya dokter. Ya. Saya Marto Andrew Martinus Puno. Saya Rizky Zaka Kaca Ginting. Dan narasumber kita, Dr. Hasan Petrus. Hasan Petrus. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak.